busy year due to pandemic. But we still stand firm and move forward to carry out our mission of service. Give yourself fully to God's word. For we know that within Him nothing is in vain. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita sungguh bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan nafas oleh Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur setiap kita sudah dipanggil Tuhan untuk beribadah kepadanya. Mari kita meresponi panggilan itu dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena anugerahnya yang begitu besar bagi hidup kita. Dimanapun Anda berada, baik di Surabaya, di Indonesia maupun di luar negeri, kami mengundang dengan hangat kehadiran Anda. Selamat berbakti dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini setiap kita telah dipanggil Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari setiap kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Dan mari kita mengambil waktu teduh di hadapan hadirat-Nya yang Maha Kudus.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turutlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mari saat ini kita membawa pujian kita kepada Allah kita. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha kita masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Raja dan Allah kami yang maha mulia. Kami umat-Mu di pagi hari ini datang menghadap dalam doa ucapan syukur. Karena Engkau adalah Allah kami dan pencipta kami.
Kami menaikkan segala hormat dan pujian hati kami kepada Yesus Juru Selamat kami. Kami sungguh bangga mempunyai Engkau Allah Bapa yang memegang kontrol untuk seluruh isi dunia, karena Engkaulah pencipta dunia ini. Kami sungguh bangga mempunyai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, karena dalam kehidupan yang rapuh ini, kami selalu menang di dalam iman karena kematian dan kebangkitan Kristus Yesus yang adalah kekuatan hidup kami. Kami bangga kepada Allah kami, Allah Roh Kudus, yang selalu menuntun kami di jalan yang benar melalui firman yang kami dengar dan kami baca. Tuhan, dalam kehidupan ini sungguh semuanya dari Tuhan. Baik hidup kami ataupun mati kami dalam genggaman tangan Tuhan. Sebab itu kami manusia yang lemah ini Tuhan, banyak sekali melakukan dosa dan salah di hadapan Tuhan. Saat iman kami lemah, kami seringkali tertidur bukannya berdoa dan berjaga-jaga. Saat kami dalam keadaan diuji, seringkali kami lengah. Kami tidak bersandar kepada firman Tuhan. Saat hati kami dingin dan kaku, kami terkubur dalam kesedihan dan trauma hati kami, dan kami sering membiarkan suara iblis menguasai pikiran kami. Oh Tuhan, ampunilah kami. Bapa yang di sorga, kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada pengampunan, ada kasih yang Tuhan terus berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Ibadah kami di pagi hari ini, kami persembahkan kepada Sang Raja yang agung, yang disembah oleh para malaikat dan orang-orang kudus di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur dan doa pengakuan dosa kami. Amin. Setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, inilah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Syukur kepada Allah untuk jaminan kepastian bahwa dalam segala situasi apapun, Allah tidak pernah meninggalkan kita, baik saat kita hidup maupun saat kita mati. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, anugerah Tuhan bagi Indonesia ini sangat besar. Indonesia diberkati Tuhan dengan lebih dari 17.000 pulau, dengan gunungnya yang aktif sebanyak lebih dari 120 gunung. Diberkati dengan luas daratan dari Sabang sampai Merauke dan laut seluas 3 juta kilometer persegi lebih. Indonesia tidak pernah kekurangan makanan untuk rakyatnya yang berjumlah 200 juta lebih. Saat ini mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. GVC, Gloria Virtual Choir dari hamba-hamba Tuhan akan menaikkan sebuah lagu betapa kita tidak bersyukur. Kiranya lagu ini boleh menguatkan setiap kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Betapa kita
yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Jemaat sekalian, mari saat ini kita menyatukan hati kita, berdoa syafaat bagi Indonesia dan misi Tuhan yang diberikan kepada GKA Gloria. Melalui lagu ini, pulihkan negeri kami Tuhan. Kita memohon agar Tuhan berbelas kasihan kepada negara ini. Dari pemerintahan sampai ke rakyat kecil untuk mau hidup takut kepada Tuhan. Berbalik dari jalan yang jahat. Sehingga Tuhan mau memulihkan bangsa ini. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhan, inilah kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh
Tuhan, ini ungkapan hati kami yang paling dalam, jeritan hati kami melalui doa. Berikan kepada bangsa Indonesia pertobatan, kepada pemerintahan sampai ke rakyat kecil. Agar bangsa ini lebih lagi dikasihi Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang bertobat, yang mau mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Dan Kau mendengarkan doa-doa yang kami sampaikan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tetap memberikan kepada kami kesempatan minggu demi minggu untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus misi gereja lokal. Pengurus YPAM, hamba Tuhan dan staf. Agar mereka ketika melayani Tuhan ada kesatuan hati. Mereka dapat bekerja sama dengan baik. Sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan juga mengaruniakan kesehatan, perlindungan dalam masa COVID ini. Sehingga mereka tetap dapat melayani dengan baik. Dan kami juga berdoa agar apa yang mereka lakukan ini Tuhan boleh menjadi penguatan bagi lembaga misi, hamba Tuhan dan STT-STT yang ada. Agar menjadi berkat bagi mereka dan tetap dapat melayani dengan baik dan setia. Kami juga menyerahkan program misi baik di gereja lokal maupun bersama agar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kami berdoa untuk pengurus misi yang agar diberikan hikmat daripada Tuhan untuk dapat menyusun program misi tahun depan. Karena masa pandemi ini banyak yang terhalang. Tetapi misi Tuhan boleh terus dijalankan melalui hamba-hamba Tuhan, majelis dan pengurus. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan hari ini adalah minggu terakhir dari bulan misi. Kiranya Engkau membangkitkan semangat kami untuk dapat memberikan diri kami dalam doa, dalam dana, dan dalam daya. Sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat dan kemampuan yang Tuhan sudah berikan dan titipkan kepada setiap kami. Kami percaya hidup kami ini bukan hidup yang sia-sia. Tetapi ketika Engkau memberikan nafas kepada setiap kami, Engkau mempunyai maksud dan tujuan yang baik agar setiap kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami membawa segala doa dan permohonan kami. Sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari setiap kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman kita. Yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saat ini setiap kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan sekali lagi, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan, mari kita sekali lagi masuk dalam doa, mohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh datang beribadah pada Tuhan melalui channel ini. Terima kasih kami sudah boleh memuji dan boleh berdoa kepada Tuhan. Tibalah saatnya untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong berkati waktu ini, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan persiapkan hati kami Tuhan, supaya boleh menjadi seperti tanah yang subur untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh bertumbuh dalam hidup kami dan boleh berbuah. Berkati waktu ini Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah anugerah, dari anugerah menjadi rasa syukur. Dari anugerah menjadi rasa syukur. Kalau boleh diterjemahkan bahasa Inggris adalah from grace to gratitude. From grace to gratitude. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan seorang penulis menulis demikian. Without grace, there is no gratitude. Without grace, there is no gratitude. Tanpa anugerah, tidak akan ada rasa syukur. Nah, saya berpikir Bapak Ibu, dua hal ini, anugerah dan rasa syukur, grace dan gratitude, tidak bisa tidak ada dalam diri orang Kristen. Setiap orang Kristen itu perlu sekali akan anugerah dan perlu sekali akan rasa syukur. Tapi pertanyaannya,
Bagaimana kita mendapatkan anugerah? Sudahkah kita mempunyai anugerah tidak? Bisakah kita bersyukur? Bagaimana kita bisa bersyukur Bapak Ibu? Nah oleh karena itu mari kita melihat firman Tuhan untuk bisa mendapatkan bagaimana kita mendapatkan anugerah dan bisa hidup di dalam rasa syukur. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini adalah sangat relevan sekali dengan pergumulan setiap kita di masa-masa pandemi yang sulit ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit latar belakang daripada surat yang ditulis oleh Paulus ini, 2 Korintus. Ini adalah khususnya di ayat pasal 8. Ini adalah dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka bahwa mereka pernah berjanji untuk memberikan persembahan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Ya. Nah Bapak Ibu, jemaat di Yerusalem, gereja di Yerusalem pada masa penulisan surat ini sedang mengalami bencana kelaparan dan mereka hidup di dalam kemiskinan. Nah karena itu gereja-gereja di luar Yerusalem, gereja non-Yahudi, mereka berinisiatif untuk mengirimkan persembahan kepada gereja Yerusalem. Hal itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 16 ya. 1 Korintus pasal 16 Paulus mengingatkan jemaat Korintus pernah menjanjikan untuk memberikan persembahan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk komitmen mereka ini dengan mengutip yaitu semangat, dengan mengutip belajar dari jemaat Makedonia ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan demikian di ayat 1, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi ada jemaat di Makedonia itu termasuk di Filipi, di Berea, dan Tesalonika ya. Jadi Paulus mengingatkan jemaat Korintus, coba belajar dari jemaat Makedonia. Apa yang bisa dipelajari? Nah Bapak Ibu, kita melihat bahwa di sini Paulus menekankan, mengajarkan bahwa supaya mereka ingat akan kasih karunia ya. Ingat akan anugerah. Kasih karunia itu kata lainnya juga adalah anugerah. Seringkali dipakai bergantian atau dalam bahasa Inggrisnya grace ya. Jadi Paulus mau mengatakan pada jemaat Korintus, coba lihat jemaat Makedonia ini yang dikaruniai grace, dikaruniai anugerah oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, jemaat Makedonia dikaruniai anugerah oleh Tuhan. Bagaimana dengan jemaat Korintus? Sama Bapak Ibu ya. Jemaat Korintus kalau kita lihat di pasal 6, 2 Korintus pasal 6 ayat 1, dikatakan demikian. Paulus mengatakan pada jemaat Korintus, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi Bapak Ibu, jemaat di Korintus juga menerima kasih karunia atau menerima anugerah dari Tuhan. Tetapi Paulus di sini menasihatkan supaya hati-hati jangan menjadikan sia-sia atau jangan sampai menyia-nyiakan anugerah. Jadi yang pertama kita lihat di sini penekanannya Paulus adalah pada anugerah, pada grace. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap kita tentulah memperoleh atau menerima anugerah, ya, anugerah atau grace, ya.
Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan, kasih karunia demi kasih karunia dari Yesus Kristus. Jadi kita Bapak Ibu, kita menerima anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian dari atasan kepada bawahan ya, anugerah. Nah dalam hal ini adalah kita menerima anugerah, pemberian cuma-cuma. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena pemberian Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Jadi setiap kita Bapak Ibu itu menerima anugerah dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 6 ya, ayat 23. Kita menerima anugerah hidup kekal ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi kita, setiap kita yang sudah percaya Yesus Kristus, kita menerima anugerah hidup kekal. Di Efesus pasal 2 ayat 8, Paulus mengatakan bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, setiap kita itu yang diselamatkan karena anugerah, karena kasih karunia ini. Jadi setiap orang percaya, setiap orang yang sudah diselamatkan, setiap kita, setiap gereja Tuhan itu menerima anugerah, menerima kasih karunia, menerima grace. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita menyadari tidak? Ya, anugerah itu bukan saja anugerah keselamatan Bapak Ibu. Sebenarnya hidup kita ini semua itu adalah anugerah, seperti lagu yang kita nyanyikan. Ya, semua karena anugerahnya. Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Tetapi berapa banyak kita tahu bersyukur kalau kita menerima anugerah ini. Berapa banyak dari kita yang menyadari kalau kita menerima anugerah. Mungkin banyak orang bersyukur, banyak orang bisa bersyukur kalau menerima apa? Menerima anugerah berkat materi ya. Banyak orang bisa bersyukur kalau menerima berkat harta, itu bisa bersyukur. Tapi kita seringkali tidak menyadari bahwa seluruh hidup kita itu adalah anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ambil contoh misalnya ya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin bulan lalu ya, minggu Juni, Juli. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang itu begitu bergumulnya. Bukan saja di India, di Indonesia. Banyak orang itu bergumul dengan pandemi COVID berjuang. Ada orang yang sangat memerlukan oksigen ya, sampai oksigen itu kosong di mana-mana, banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang ketakutan, sampai ada orang yang membeli tabung oksigen. Coba bayangkan Bapak Ibu, berapa harga oksigen itu ya? Saya tidak tahu pasti ya, tapi pasti kalau tabung oksigen yang 6 meter itu sudah jutaan ya, yang kecil juga jutaan. Nah, mengisinya tidak mudah juga, punya tabung, tetapi kalau tidak ada oksigen dan banyak sampai hari Minggu, hari besar, ada jemaat yang ingin sekali mencari di mana mengisi oksigen. Membeli sebisa mungkin berapa mahalnya. Tapi Bapak Ibu kita lupa, kita tidak menyadari bahwa setiap kita itu, kalau menurut yang saya coba hitung-hitung, kita itu menerima satu harinya itu 86.400 detik Bapak Ibu. Coba bayangkan ya, kita bernafas ini, boleh dibilang setiap detik kita bernafas ya. Bayangkan Bapak Ibu, kita satu hari itu bernafas 86.400 detik seandainya kita bernafas itu. Lalu berapa menit? Satu hari 1440 menit. Bayangkan kalau 1 menit itu dihitung oksigen itu berapa Bapak Ibu. Nah ini kita seringkali banyak kita yang tidak menyadari. Kita boleh diberi Tuhan tubuh yang sehat, bisa menghirup oksigen dengan bebas. Ini adalah anugerah. Anugerah bukan saja keselamatan, anugerah juga adalah kehidupan, kesehatan. Anugerah Tuhan dalam keluarga, kita mempunyai anggota keluarga, walaupun saat ini Bapak Ibu banyak orang yang harus stay at home, banyak yang harus lockdown, kita bersama dengan keluarga. Itu adalah anugerah juga. Kita bisa lebih dekat dengan pasangan kita, lebih dekat dengan anak-anak kita, lebih dekat dengan orang tua, itu adalah anugerah. Kita bisa makan, bisa menikmati. Semua itu adalah anugerah Bapak Ibu. Jangan melihat hanya materinya, jangan hanya melihat banyaknya. Tapi syukuri setiap anugerah yang bisa kita terima. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada perkataan demikian.
Living in the state of gratitude is the gateway to grace. Atau dengan terjemahannya, hidup secara bersyukur adalah pintu menuju anugerah. Hidup bisa dengan bersyukur itu adalah pintu menuju anugerah. Jadi kita butuh anugerah. Anugerah akan menjadi berkat bagi kita kalau kita tahu bersyukur. Tapi Bapak Ibu, kalau banyak orang tiap hari hanya menggerutu, mengomel, tidak pernah mensyukuri akan anugerah yang dia terima. Kita mungkin kalau makan kita lupa berdoa. Harusnya kita bersyukur, kita bisa makan, kita bisa sehat. Walaupun makanannya tidak terlalu mewah. Tapi kita bisa menikmati makanan itu adalah anugerah Bapak Ibu. Bisakah kita bersyukur akan hal ini? Semua adalah karena anugerah. Semua adalah anugerahnya. Kita bisa apapun itu semua adalah anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu hidup kita ini dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Mengucap syukurlah senantiasa. Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 katakan mengucap syukurlah atau bersukacitalah senantiasa dengan mengucap syukur. Jadi kalau kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu, maka kita bisa bersukacita. Tetapi kalau kita tidak tahu mengucap syukur, kita tidak akan bisa bersukacita. With grace and gratitude, life is filled with endless gladness. Dengan anugerah, dengan rasa syukur, maka hidup kita akan dipenuhi oleh sukacita. Ya. Nah Bapak Ibu, ini adalah pentingnya kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah. Sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat Korintus akan anugerah mereka. Memakai contoh Makedonia yang menerima anugerah dari Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anugerah itu akan sia-sia kalau tanpa G yang kedua ini. Tadi G yang pertama grace ya. G yang kedua ini adalah gratitude ya. Anugerah tanpa rasa syukur itu akan sia-sia. Tidak akan menjadi anugerah. Mari kita lihat di ayat kedua Bapak Ibu. Ayat kedua dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat jemaat Makedonia ini luar biasa sekali. Dikatakan meskipun mereka dalam penderitaan, namun sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah Bapak Ibu, mengapa jemaat Makedonia bisa mengalami ini? Mengapa jemaat Makedonia meskipun menderita masih bisa bersyukur? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita mengalami kondisi seperti ini karena pandemi, apakah kita masih bisa bersyukur Bapak Ibu? Mari kita belajar kenapa jemaat Makedonia ini meskipun dalam penderitaan masih bisa bersyukur. Ini juga adalah karena anugerah Bapak Ibu. Bisa bersyukur di kala menderita itu adalah anugerah. Karena anugerah bukan hanya untuk percaya. Anugerah juga menderita bagi Kristus itu adalah anugerah. Coba perhatikan firman Tuhan di Filipi pasal 1 ayat 29 ini. Bunyinya demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu maksudnya kita dikaruniai anugerah untuk percaya tapi juga dikaruniai anugerah untuk menderita. Karena itu Rasul Petrus ketika kekaisaran Romawi yang sangat kejam, kekaisaran Roma yang sangat kejam pada waktu itu. Kaisar Nero dan mereka mencari orang-orang Kristen, menangkap orang-orang Kristen. Petrus di surat Petrus menguatkan, menghibur umat Kristen yang sedang ketakutan, sedang mengalami masa krisis. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 demikian Petrus mengingatkan. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi sama Bapak Ibu, Petrus sama dengan Paulus. Kalau kamu berbuat baik lalu kamu menderita, itu adalah anugerah. Jadi orang yang bisa tetap bersyukur walaupun menderita itu adalah anugerah, bukan kemampuan kita. Itu adalah anugerah dari Tuhan.
Nah Bapak Ibu, mengapa penderitaan itu adalah anugerah? Mengapa orang menderita untuk Kristus itu adalah anugerah? Karena Bapak Ibu, dengan menderita untuk Kristus, maka itu akan memurnikan, akan memperdalam iman kita kepada Tuhan. Dengan kalau kita mau hidup lancar-lancar, percaya Tuhan, hanya mau diberkati, itu semua orang bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh, mau diproses, mau sungguh-sungguh mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, mau semakin mengenal Allah, mau semakin serupa dengan Kristus, tidak bisa tidak, itu harus diproses. Kita harus berani, kata Tuhan Yesus, menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Kita harus mau menjadi murid, kita harus mau rela diproses, baru kita bisa benar-benar menjadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan saja jemaat Makedonia bisa bersyukur ketika mereka menderita. Paulus pun sama ya. Paulus ketika dia mengalami sakit, ada duri di dalam dagingnya, itu di 2 Korintus pasal 12 ya. Paulus juga merasa bersyukur dia bisa mengalami hal ini. Karena justru ketika dia lemah, justru ketika dia sakit, itulah dia yang kuat. Mari saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Dikatakan demikian, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi Paulus ketika berdoa kepada Tuhan untuk boleh menghilangkan duri dalam dagingnya ini. Firman Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya cukuplah anugerah Tuhan bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Justru dalam kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi semakin nyata, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengenal seorang ibu pendeta wanita. Dia melayani di satu kota kecil ya, saya melayani satu kota kecil. Nah pendeta wanita ini sakit kanker. Nah Bapak Ibu, dia sebagai hamba Tuhan dengan sakit kanker, dengan kondisi yang sangat minim, dia masih punya hati untuk melayani jemaat. Ya, saya ketika berkenalan tahu dengan pendeta wanita ini, ibu pendeta ini, saya dengan semu kami mencoba kalau bisa membantu ya, mencoba membantu sebisa mungkin ya, maksudnya tidak banyak tapi paling tidak menolong. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibu pendeta ini luar biasa sekali. Ketika kami memberikan persembahan kasih kepada dia, dia tidak pakai untuk pengobatan. Kami mengatakan, Bu, pakailah untuk pengobatan. Dia pakai uang persembahan itu apa? Untuk pelayanan. Dia itu sengaja membuka makan siang untuk para pemulung di tempatnya itu ya. Jadi ibu pendeta ini dia sengaja masak untuk menyediakan makan bagi para pemulung. Jadi kondisi dia sendiri sakit, kondisi juga minim, tapi dia masih memikirkan orang lain. Dia masih bisa bersyukur kalau dia punya kelebihan, dia mau berbagi kepada para pemulung, pada gelandangan. Jadi orang-orang yang tahu dia buka warung tapi gratis, orang datang, nah sebelum makan diajak berdoa Bapak Ibu. Walaupun tidak seiman ya, diajak berdoa. Nah ini satu pelayanan yang luar biasa. Ibu ini mengatakan saya setiap saat bisa dipanggil Tuhan. Tapi saya mau melayani terus pada Tuhan. Ini adalah ungkapan syukur yang saya boleh dikatakan ini adalah level yang lebih tinggi ya. Kalau banyak orang bisa bersyukur kalau lancar, banyak orang bisa bersyukur kalau semuanya aman-aman. Tapi bagaimana kita bisa bersyukur, ada enggak gratitude ketika kita mengalami kesulitan, ketika mengalami penderitaan, ketika sakit, ada kita bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat jemaat Makedonia selain mereka memahami grace, namun mereka juga hidup dalam gratitude, ya, hidup dengan rasa syukur. Nah yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir kita bisa melihat bahwa jemaat Makedonia ini rasa syukur mereka itu diungkapkan di dalam apa? Di dalam G yang ketiga, yaitu generosity atau satu kemurahan hati. Ya, jadi ucapan syukur mereka jemaat Makedonia ini bukan hanya
mereka bisa bersyukur ketika mereka menderita, tapi mereka nyatakan ucapan syukur mereka dengan generosity, dengan kemurahan hati mereka. Coba kita perhatikan Bapak Ibu di ayat 3 sampai dengan 5 ya. 2 Korintus pasal 8 tadi yang kita baca ayat 3 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan, aku bersaksi, ini Paulus yang mengatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Mereka di sini adalah jemaat Makedonia. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah kepada kami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada Makedonia ini bukan saja mereka itu menyadari ada grace dalam hidup mereka. Namun mereka juga bisa bersyukur, bisa ada gratitude melalui grace yang mereka terima. Mereka bisa bersyukur di dalam penderitaan. Dan di sini kita melihat bahwa mereka itu apa? Mereka juga ingin terlibat dalam pelayanan orang-orang kudus melalui persembahan kasih. Ya. Jadi Paulus mengatakan mereka itu sengaja dengan kerelaan meminta, boleh dikatakan memaksa supaya mereka diberi anugerah untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi dalam pikiran mereka itu bisa melayani orang-orang kudus itu adalah anugerah juga. Bisa berambil bagian dalam persembahan kasih itulah anugerah. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita juga membaca bahwa mereka itu memberi hati kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan baru kemudian memberikan persembahan kasih kepada kami. Nah Bapak Ibu ini penting sekali ya. Kalau kita mempunyai hati kepada Tuhan, kita pasti akan bisa memberi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, jadi Tuhan menginginkan apa? Tuhan bukan menginginkan harta kita yang banyak. Tuhan menginginkan hati kita. Seperti jemaat Makedonia, pertama-tama memberi hati kepada Tuhan. Dengan memberi hati kepada Tuhan, maka mereka otomatis akan memberikan persembahan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi persembahan itu bukan satu paksaan seperti yang kita belajar dari Makedonia. Tapi ini adalah satu anugerah. Satu anugerah kita bisa melihat di dalam ayat-ayat berikutnya. 2 Korintus pasal 8, pasal 9 itu 2 pasal itu bicara mengenai apa? Mengenai kesempatan bisa memberi Bapak Ibu. Di pasal 9 kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang memberi. Dan Tuhan Yesus dengan jelas sekali mengatakan di dalam khotbah di bukit khotbah bahagia. Berbahagialah orang yang murah hati sebab mereka akan beroleh kemurahan. Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus, lebih bahagia memberi daripada menerima. Tapi maaf Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen terbalik menangkapnya. Banyak orang Kristen terbalik mengatakan lebih bahagia menerima daripada memberi. Ini belum naik tingkat Bapak Ibu. Kita harus belajar seperti jemaat Makedonia. Yaitu bahwa jemaat Makedonia ini hidupnya penuh dengan syukur yang diungkapkan dengan kemurahan hati. Dengan memberi persembahan untuk Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena itu kita bisa melihat bahwa di dalam 2 Korintus pasal 9 mulai dari ayat 6, kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang murah hati. Ya, dikatakan orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu Tuhan artinya memberkati orang yang murah hati. Jadi Bapak Ibu, kita memberi persembahan bukan seperti orang main judi, bukan. Tapi Tuhan tahu kita murah hati tidak. Kemudian dikatakan juga di ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8 dikatakan bahwa Allah sanggup melimpahkan anugerah kepada orang yang murah hati. Dan ayat-ayat seterusnya dikatakan Tuhan menyediakan, membagikan, Tuhan memberi kepada orang-orang miskin. Tuhan melimpahkan berkatnya kepada orang yang murah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh boleh belajar dari jemaat Makedonia ini. Kita semua tentu saat ini
tidak jauh berbeda dengan jemaat Makedonia, sedang dalam masa sulit ya. Mungkin sedang menderita, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang sedang sakit. Sama seperti jemaat Makedonia mengalami kemiskinan, sangat miskin dikatakan. Tapi kita bisa belajar bahwa jemaat Makedonia ini mengerti hidup ini adalah anugerah. Sehingga mereka bisa melimpah dengan syukur. Mereka walaupun menderita masih bisa bersyukur. Dan wujud daripada syukur itu diwujudkan dalam kemurahan hati dalam memberi. Saya mau menyaksikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Gloria ada banyak yang mengalami akan hal ini. Tuhan memakai jemaat Gloria untuk memberkati pekerjaan misi Gloria keluar. Ada pelayan misi kita di Papua, ada pelayan misi kita di Kupang, ada pelayan misi kita di Kalimantan Barat, ada pelayan misi kita mengadopsi gereja-gereja di daerah. Ada pelayanan misi kita mendukung, memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa dari daerah. Yang mereka yang sangat miskin tidak bisa, ingin menjadi hamba Tuhan tapi tidak ada yang memberi beasiswa. Ada banyak pelayanan yang bisa dikerjakan. Walaupun kemarin 1 tahun pandemi, saya bersyukur Tuhan masih menggerakkan jemaat untuk memberi persembahan, untuk mendukung pelayan misi. Tuhan akan memberkati jemaat sekalian yang dengan setia mendukung pekerjaan misi. Di dalam akhir khotbah nanti kita akan bersama-sama Bapak Ibu untuk bergumul, untuk mendoakan dan untuk memberi pekerjaan Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bersyukur. Sehingga pekerjaan Tuhan ini bisa tetap jalan. Mari kita belajar daripada jemaat di Makedonia. Walaupun mereka dalam keadaan sulit, mereka masih bisa memberi. Dan Tuhan berkenan, Tuhan memberkati dengan jemaat Makedonia ini. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat Gloria yang sungguh punya hati, yang tahu bersyukur, yang sungguh punya hati mensyukuri anugerah Tuhan, yang tahu memberikan persembahan dengan murah hati. Kiranya semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur melalui firman Tuhan, Tuhan boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami ini sudah menerima banyak anugerah yang dari Tuhan. Anugerah keselamatan, anugerah kehidupan, anugerah yang berlimpah, anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia yang tidak terhitung banyaknya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau mau supaya kami boleh mensyukuri semua anugerah Tuhan ini. Engkau mau supaya hidup kami penuh dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Dan Tuhan, agar ucapan syukur, sukacita ini tidak kami simpan untuk diri kami sendiri. Tapi kami boleh berbagi Tuhan. Kami boleh belajar untuk murah hati. Kami boleh belajar untuk menyalurkan kasih Tuhan melalui persembahan komitmen misi kami nanti. Tuhan, pimpinlah setiap kami supaya kami boleh digerakkan oleh Roh Kudus sendiri, kasih Tuhan sendiri untuk bisa terus mendukung pekerjaan misi Tuhan melalui gereja Gloria ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada jemaat GKA Gloria sekalian yang masih terus setia mendoakan dan mendukung pelayanan misi gereja kita. Sehingga semua program misi yang esensial masih tetap boleh berjalan walaupun ada beberapa yang terpaksa harus dipangkas. Kami percaya Tuhan senantiasa mengaruniakan anugerahnya yang berlimpah kepada jemaat GKA Gloria. Agar menjadi seperti firman Tuhan katakan di 2 Korintus pasal 8, yaitu jemaat Makedonia yang walaupun dalam keadaan yang sulit dan berkekurangan, tetapi penuh dengan sukacita dan kaya dalam kemurahan hati. Pada bulan misi tahun ini, kami kembali mengajak jemaat GKA Gloria untuk berpartisipasi dalam mendukung pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kita melalui persembahan komitmen misi. Adapun persembahan komitmen misi kali ini bisa dilakukan dengan 2 cara pengisian kartu komitmen misi, yaitu melalui online atau melalui offline atau cetakan. Nah, melalui online,
jemaat akan mendapatkan link kartu komitmen misi yang akan dikirim melalui WhatsApp. Silakan Bapak Ibu mengisinya dan mendoakannya. Nah, ini contoh dari komitmen misi yang akan dikirim melalui online atau WhatsApp. Ini ada data, Bapak Ibu bisa mengisi alamat dan tolong jangan lupa nomor handphone. Nah, lembaran kedua Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berdoa dan mengisinya. Nah, di sana ada 5 kolom yang bisa dicentang. Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan, yang mana Bapak Ibu akan mendukung pelayanan misi, silakan dicentang. Nah, seandainya ada jumlah nilai yang tidak tercantum di sini dan Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk mengisi sesuai dengan pimpinan Tuhan, silakan Bapak Ibu mengisi sejumlah nilai di kolom yang kosong dan berapa bulan Bapak Ibu akan mendukungnya. Silakan Bapak Ibu menuliskannya. Dan kemudian yang di bawah sekali ada, jika Bapak Ibu bersedia untuk ada email yang akan dikirim, tolong bisa diisi atau nomor WhatsApp yang Bapak Ibu punya. Kemudian dikirim dan nanti akan menerima balasannya. Lalu yang kedua, secara offline seperti biasa tahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu akan mendapatkan kartu komitmen misi yang akan dikirim melalui kurir pada akhir bulan Agustus ini. Nah, bagi jemaat yang belum menerimanya, bisa tolong menghubungi kantor TU atau kantor misi gereja pada hari dan jam kerja. Nah, ini kartu yang biasanya kita kirimkan kepada jemaat sekalian, ini yang melalui pakai offline. Nah, Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu kiranya bisa mengisi dengan data yang sedikit lengkap. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak ingin diketahui namanya, silakan memakai inisial. Misalnya Kang Ulukito pakai inisial KL. Nah, tolong Bapak Ibu jangan menulis dengan NN karena nanti akan banyak NN dan kami tidak tahu itu yang mana. Nah, kami akan tetap merahasiakan setiap data yang kami terima. Nah, Bapak Ibu tolong mengisi kartu komitmen misi ini hanya satu macam saja. Apakah itu melalui kartu komitmen misi online atau kartu komitmen misi offline. Nah, sekian Bapak Ibu sekalian pengumuman dari kami, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari saat ini kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan dengan cara scan QRIS gereja masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan lewat lagu ini, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena kasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu,
sungguh-sungguh bersyukur. Engkau memiliki hidup kami. Nafas kami adalah milik Tuhan. Tidak ada satu pun dari hidup kami yang terlepas dari anugerah Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami dengan lebih sehingga kami dimampukan untuk memberikan dana dan komitmen bagi misi. Kiranya Tuhan menguatkan, memberkati kami selalu agar melalui uang kami menjadi saluran berkat bagi pekerjaan misi Tuhan, khususnya di masa pandemi ini. Setiap kami yang hidupnya pas-pasan, bahkan ada yang kekurangan. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan dan menopang hidup kami, karena kami hanya mau bersandar kepada Tuhan dan berkat Tuhan. Kami mengingat bagi para ibu yang telah ditinggal suami di masa pandemi ini. Oh Tuhan, kami mengingat para janda. Kami percaya Engkau menyayangi mereka. Engkau mengingat mereka satu persatu. Dalam segala kesusahan dan struggle mereka. Tuhan, kami berdoa agar Engkau mencukupkan segala keperluan mereka. 2 hal kami mohon kepadamu Tuhan. Jangan itu Kau tolak sebelum kami mati. Jauhkanlah daripada kami kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepada kami kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah kami menikmati makanan yang menjadi bagian kami. Supaya kalau kami kenyang, kami tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau kami miskin, kami mencuri dan mencemarkan nama Allah kami. Inilah hidup kami. Kiranya Tuhan pakai melalui talenta dan bakat kami untuk menjadi berkat di sekitar kami. Karena semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita sampai di sini, jemaat dipersilakan duduk. Mari kita senantiasa mengingat anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Dan kita selalu menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.